Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mau bilang bahwa dosa diibaratkan seperti tanaman menjalar. Jadi setiap agama apapun yang kita percaya pasti selalu menyangkutkan diri kita untuk tidak berdosa. Tetapi dalam hal ini saya mau bicara dosa asal, yaitu benih dosa. Pada saat kita dilahirkan, semua orang dilahirkan sudah ada dosanya karena kita semua keturunan Adam. Oleh sebab itu saya tidak berbicara mengenai dosa perbuatan, tetapi dosa yang sudah ada sebagai benih di dalam hidup kita pada saat kita dilahirkan, atau dosa asal. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa dosa diibaratkan seperti tanaman menjalar dalam kehidupan karena sifatnya yang perlahan, tapi pasti dapat merambat, menguasai, dan menghancurkan jika tidak dikendalikan. Ada beberapa cara dosa menyerupai tanaman menjalar dalam perspektif di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kekristenan. Yang pertama, tumbuh secara perlahan. Tanaman menjalar tidak langsung menutup seluruh area, tetapi tumbuh sedikit demi sedikit. Demikian juga dosa seringkali masuk ke dalam hidup seseorang secara bertahap, dimulai dari hal-hal kecil yang lama-kelamaan semakin besar dan sulit dikendalikan. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. 2. Menempel dan mengikat. Tanaman menjalar seringkali melekat pada pohon atau dinding dan sulit dicabut. Dosa juga bekerja demikian. Setelah seseorang terbiasa dengan dosa, ia bisa terikat dan sulit melepaskan diri. Yohanes 8 ayat 34 berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 3. Menghalangi pertumbuhan yang sehat. Jika tidak dikendalikan, tanaman menjalar bisa mencekik pohon atau tanaman lain, menghalangi mereka mendapatkan sinar matahari dan nutrisi. Dalam kehidupan rohani, dosa kita menghambat pertumbuhan iman dan hubungan seseorang dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat yang kedua. 4. Menyebar dengan cepat. Beberapa tanaman menjalar berkembang dengan sangat cepat, bahkan bisa menutupi seluruh taman. Dosa yang bisa menyebar dalam kehidupan seseorang dan masyarakat jika tidak dihentikan. Di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-6, sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. 5. Harus dicabut dengan akar. Harus dicabut sampai ke akar. Jika hanya memangkas bagian atas tanaman menjalar tanpa mencabut akarnya, ia akan tumbuh kembali. Dosa juga harus ditangani dari akarnya melalui pertobatan yang sungguh-sungguh dan kehidupan yang diperbaharui dalam Kristus. Mazmur 51 ayat 10. Jadi, sama seperti tanaman menjalar yang harus dikendalikan atau dibasmi sebelum menghancurkan ekosistem sekitarnya, dosa dalam kehidupan harus disadari, diakui, dan ditinggalkan agar tidak menguasai hidup seseorang. Dosa menjalar di perbuatan baik kita, dosa menjalar di puasa kita, dosa menjalar di pelayanan kita, dosa menjalar di setiap perbuatan kita. Dosa tidak bisa dicabut dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya melalui Yesus Kristus yang telah menebus dosa manusia. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.